Nah, Papan tulis putih ya. nah, baik. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Eh, Alhamdulillah kepada teman-teman semuanya ya. Setelah kita setahun tadi ya, Pak Dadang ya, Iya, kita libur. Maka waktu setahun ini pasti banyak yang lupa ya materinya. Baik. Jadi kita sebelum masuk ke materi baru ya, kita masih belum pakai buku ini ya Pak Wahyu ya. Apa tuh Nah, Ustaz? biar ritmenya biar bisa konsen dulu. Kemudian setelah tahu hal yang terpentingnya ya, hal-hal intinya. Nah, ketika masuk baik itu percakapan atau kaidah, kita akan lebih lebih mudah insya Allah ya. Eh, kita di pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi kita ini apa namanya murojaah dulu ya. Apa murojaah artinya? Murojaah ya. Mengulang Ustaz. Murojaah itu artinya apa? Mereview atau mengulang ya. Sebentar aja ya. Kita pernah bahas masalah apa itu domir ya. Ada yang masih ingat apa itu domir? terganti. Kata kata ganti ya. Kemudian ada juga isim isyarah ya. Apa isim isyarah? Yaitu kata tunjuk ya. Kalau domir itu yang huwa dan seterusnya ya. Kalau isim isyarah itu yang hada dan seterusnya ya. Baik. Nah, kemudian ini kemarin kita kaitkan dengan bentuk mufrad ya. Kemudian apa? Musanna ya. Apa itu musanna? Masih ada yang ingat? Iya, Masih ada yang ingat? Kalau mufrad itu bentuk tunggal, kalau musanna itu bentuk apa? dua. Kalau Dua, jamak, dua. Lebih dari dua. Tiga. nah itu sama dengan atau lebih dari, Dua. nah, pokoknya lebih dari dua ya, tiga ke atas ya. Nah ini kemarin kita korelasikan ya antara domir ya, isim isyarah dan apa namanya mufrad, musanna dan jamak ya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas ya satu tema lagi di sini. Ini masih ada hubungannya dengan apa namanya mufrad, musanna dan jamak ya. Itu masalah membahas tentang masalah adat ya namanya. Adat atau angka ya. Kita akan bahas tentang masalah adat atau angka. Nah, kalau kemarin kan kita bahas di mufrad, kemudian musanna, kemudian jamak. Itu misalnya kita menyebutkan satu buku ya, misalkan ya. Berarti kan kitabun ya. Kalau dua buku ya berarti dia larinya ke musanna ya. Ini kayaknya rumusnya lupa ini kayaknya ya. Coba Pak Wahyu ini. Apa rumusnya Pak Wahyu? Aduh, lupa Ustaz. Ada yang ingat nggak? Bu Ebi ingat nggak Bu Ebi? Lagi di jalan Jadi Ustaz. mufrad apa? Lagi di jalan beliau Ustaz. Masih naik angkot. Oh, lagi di jalan. Baik. Jadi kalau satu ya itu namanya mufrad ya. Ini mengulang lagi ya. Yang kedua ini namanya apa? Musanna ya. Musanna ya. Nah ini rumusnya apa? Isim mufradnya ya, mufradun ditambahkan alif nun atau Ya. ya ya nun ya nunnya kasroh ya. Nah ini rumusnya ya. Jadi kalau kitabun jadi kalau kita yang mengatakan dua kitab jadi apa? Sahabat. Kitaban atau kita Nah ini. baini. Nah gitu ya. Baik. Nah kemudian yang tiga lebih namanya apa?
jamak kan ya. Nah, ini kita bahas cukup panjang ya. Pertama jamak apa? Mudzakkar Mana? salim ya. Mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim ya. Yang rumusnya apa itu? Mufrad ditambahkan waw, nun atau ya nun ya. Sukun nunnya ini fathah ya. Kemudian yang ketiga ada jamak apa? Muannas salim ya. Nanti bisa dilihat buku lagi ya, muannas salim ya. Baik. Yang rumusnya apa? Isim mufradnya ditambahkan, ada yang masih ingat ditambahkan apa? Rita. Nah, alif dan ta ya. Yang taknya harokatnya dhammah atau kasrah ya. Kemudian yang kedua adalah jamak taksir ya. Taksir ya. Taksirun ya, taksirun ya. Nah, ini rumusnya apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Apa rumus Greg, jamak Ustaz. taksir? Nggak Apa? ada itu. Nggak ada ya. Kamus. Dihafalkan. Kamu Ustaz. Dihafalkan Ustaz. Jadi nggak ada rumusnya. Jadi kita melihat apa? Kamus ya, kamus atau pakai hafalan ya. Nah, gini. Nah, ini ya. Kemarin mufrad, musanna, jamak ya. Ini pembahasan inti itu sebetulnya termasuk ini pembahasan inti ya. Mufrad, musanna, jamak ini kita betul-betul harus mahir di sini ya. Nah, kemudian kita kan korelasikan dengan isim isyarah di sini ya. Yaitu dengan mengatakan ini atau itu ya. Ketika bendanya satu, berarti pakai isim isyarah yang ini gitu ya. Misalnya dia muzakkar hadza kitabun. Kalau ini dua buku, berarti hadzani kita bani. Nah gitu. Misalkan ini banyak buku ya, maka pakai jamak taksir karena tidak berakal ya. Kemudian isim isyarahnya pinjam yang mufrad muannas. Masih ingat ya? Hadhihi kutubun nah, gitu. Baik, nanti bisa dilihat lagi ya catatannya ya dan rekamannya ya. Nah, ini termasuk pelajaran-pelajaran inti ya. Jadi sejak membahas masalah domir, kemudian kata tunjuk, kemudian membahas tentang mufrad, musanna, jamak ya. Nah, insya Allah nanti pada malam hari ini kita akan bahas masalah angka ya. Dan kita mulai dari angka 1 sampai 10 dulu ya. Baik. Jadi misalkan kita mengatakan satu buku kan, kitabun. Kalau dua buku, kitabani. Kalau buku-buku ya, bukunya banyak, berarti kutubun ya. Nah, terus jadi pertanyaan, gimana kalau kita mengatakan 3 buku ya? Gimana cara kita mengatakan 5 buku? Nah, itu kan jadi pertanyaan juga kan? Nah, padahal hal-hal seperti itu ini sering keluar di dalam keseharian kita gitu. Nah, makanya kita fokus dulu di situ. Gimana cara mengungkapkan kalau bukunya kita sebutkan angkanya ya? Kalau jamak kan itu menyebutkan banyak, tapi tidak disebutkan angkanya ya. Bisa di ini ya, bisa tergambar maksud pembahasan kita ini ya hari ini ya, insya Allah ya. Baik. Nah di sini anak hapus dulu ya. Adat ya, adat. Adadun ya, adadun ini bahasa Arabnya gini, adadun ya, adadun atau adat atau angka ya. Baik. Nah kita lihat adadun ya atau angka ya. Baik. Nanti dia juga angka itu bisa angka mudzakkar ya. Jadi dalam bahasa Arab nanti itu dibedakan ya antara mudzakkar dengan muannas ya. Mudzakkarun dan muannasun ya.
Nah, ini rokem ya, rokmun itu artinya angkanya ya, rokmun ya. Rokem ya, rokmun ya. Nah, kita lihat angka yang kita ketahui dalam bahasa Arab kan gini ya. Nih. Kemudian 2 gini ya. 3 gimana? Gini ya. 4. Kalau angka-angka ini bisa nulis ya, insya Allah ya. 5, 6, 7, 8, 9. Ada yang lupa nggak nulis angka dalam bahasa Arab begini, Pak? Insya Allah kan Ustaz. Sampai 10. Insya Allah ingat ya. Nah, sebetulnya angka Arab yang kita pakai ini ya, ini kan kita kenal angka Arab. Ini sebetulnya bukan angka Arab sebetulnya, Pak. Ada yang pernah dengar sejarah ini ya? Jadi ini bukan angka Arab sebetulnya. Ini adalah angka Hind ya, angka India ya. Ini sebetulnya angka India. Nah, terus angka Arab itu yang mana? Angka Arab itu angka yang kita pakai dalam keseharian kita itu angka Arab sebetulnya, Pak. Oh, malah gitu Jadi ya? gini nih, angka 1 kan gini. Itu baru tahu Pak sejarahnya, Pak. Iya, Ustaz. Malah bukan Arab Jadi ya? ini Yang malah itu. angka apa? Ini angka asli Arab ini, bukan. Ya. Ini angka Hind sebetulnya Pak. Hind itu berarti artinya India. Nah, justru angka yang seperti ini angka Arab malahan. Ini yang menemukan Khwarizm namanya. Khwarizmi ya. Baik, Khwarizmi ya. Nah, dia itu berpatokan dengan sudut ya. Kalau kita perhatikan, ini angka ini dia pakai sudut. Nah, ketika sudutnya 1, ini kan sudutnya 1 ya. Nah, ini kan, ini berarti 1. 2 itu sudutnya 2. Jadi awalnya gini nulisnya itu, Pak. Nah, ini kan sudutnya 2 kan di sini sama di sini kan. Kemudian 3, ini juga sudutnya 3. Sini, sini, sama sini. Nah, nanti bisa dilihat lagi sejarah ini, Pak. Yang menemukan Khwarizm ya. Bahkan nanti dalam ilmu matematika itu ada saat berkembangnya ilmu matematika setelah ditemukannya angka 0 oleh Khwarizm ya. Nanti bisa dilihat lagi Pak ini sejarah masalah angka ya. Nah, intinya angka yang kita pakai dalam yang kita mengira ini angka Arab ya, ini sebetulnya angka ya. Karena di masa itu ya, di masa itu termasuk India itu ilmu hisabnya atau ilmu hitungannya itu cukup cukup maju juga ya. Jadi Romawi itu kan ada angka Romawi ya. Nah, angka Romawi ternyata ketika menuliskan angka yang banyak itu agak merepotkan angka Romawi ya. Makanya kurang populer dalam matematika gitu. Nah, ketika itu yang berkembang itu angka Romawi dan angka India. Nah, makanya Khwarizm ini membuat angka sendiri. Yang kita kenal ini dikira angka Latin tapi ternyata ini angka Arab sebetulnya. Baik. Itu ya. Itu sejarah singkat ini anak apa saja ya. Baik. Nah. Kita lanjut sini ya. Nah, nanti di dalam angka Arab itu penyebutan mudzakkar dan muannasnya itu berbeda ya. Kalau seperti ini kita bacanya wahidun ya, wahidun ya. Karena pelan-pelan saja ini supaya sambil nanti teman-teman bisa melihat cara menulisnya ya. Nah, kalau muannas wahidatun ya. Nah, tinggal nambahin apa? Tak marbutoh ya, wahidatun ya. Kemudian kalau dua itu isnani ya. Isnani. Kalau muannasnya isnatani ya. Isnatani ya. Isnatani ya. Kemudian kalau 3 itu mudzakarnya itu salasun ya. Salasun. Ini angka berbilangnya ya. Kalau yang di sebelah kanan itu nomornya ya. Kalau muannasnya apa? Kalau ini gampang tinggal nambahin tak marbutoh aja terus ya. Salah satunya. Apa ada yang ar Arbaatun. ar
arbaun ya. Ini kalau mudzakarnya ya. Kalau muannasnya tinggal nambah aja arbaatun ya. Arba'atun. Baik. Kalau 5 khom Khamsatun. khomsun. Oh, Ini khamsun. kalau mudzakarnya. Kalau muannasnya tinggal tambahi tak marbutoh ya. Khom satu ya. 6 apa? Ada yang tahu 6? Oh, Situn ya. eh, Oh, belum tahu ya. Kebanyakan belum angka. belum ada. Pas umroh gimana nih? Asli angka. Maaf, saya pakai bahasa Indonesia ya lebih jago ya. Baik. Khamsatun. Nah, kalau miring nggak Pak? Ya, ya. Nah, kalau 6 muannasnya apa? Sitatun ya. Tinggal ditambahin tak marbutoh aja ya. Sita. 7 apa? Sabaun ya. Sabaun. Kalau ini berarti apa? Sabaatun ya. Sabaatun ya. Kalau ini apa? Sama nun ya. Kalau ini sama niatun ya. Sama niatun ya. Baik. Kalau 9 tisun ya. Tisun. Tisun ya. Kalau ini atun ya. Tisan ya. Baik. Kemudian kalau 10 apa? Asyarun ya. Asyarun. 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 Ini asyaratun ya. Ini bisa asyaratun, bisa asyratun ya. Sini bisa. Nah, gini. Ini ya. Kita lihat dulu ya. Jadi angka itu nanti bisa mudzakkar, bisa muannas ya. Gini. Satu ya itu wahidun untuk mudzakkar, kalau muannas wahidatun. Kalau dua isnani mudzakkar, isnatani muannas. Tiga salasun muannas salasatun. Arbaun arbaatun. Lima khomsun khomsatun. Enam situn sittatun. 7 sabaun sabaatun. 8 samanun samaniyatun. 9 tis'un tis'atun. 10 asyarun asyaratun. Nah, gitu. Bisa dipahami, Pak? Ada pertanyaan dulu sebelum kita melanjutkan? Nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakannya ya. Ini adalah kalau bahasa Indonesia itu cardinal number ya. Cardinal number itu berupa angka-angka ya. Karena nanti ada ordinal number ya. Itu berarti angka yang menunjukkan urutan gitu ya. Ini ibarat seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kalau yang ordinal itu kan yang menunjukkan urutan ya. First itu kan, second dan seterusnya ya. Itu nanti dalam bahasa Arab itu juga ada ya. Dan itu nanti ada rumusnya tersendiri ya. Ya. Ada pertanyaan dulu? Kira-kira enggak ini? Ya. Belum. Belum ya. Fokus dulu dari yang rokem ini ya. Rokmun, ini angka ya. Rokmun ya. Nanti sering kalau ke Arab itu melihat rokem. Rokmun itu artinya nomornya. Rokmul Jawal itu nomor teleponnya. Nomor HP ya, nomor HP. Rokmul Jawal ya. Rokem namanya ya. Baik, nah kita fokus dulu dari paling kanan ini ya. Ini cara menulis angka 1 sampai 10 ya. Karena siapa tahu lupa ya cara nulisnya ya. Ini zaman kita TPA dulu ya. Baik. Nah, kemudian setelah itu eh, menyebutkan angka secara berbilang ya. Ini kan secara number ya, secara nomor rokem.
Kemudian secara berbilang itu ngomongnya gimana ya? Nah, ternyata dalam bahasa Arab itu antara muzakkar dengan muannas itu dibedakan. Baik, ini tidak ada di dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi kalau bahasa Arab itu muzakkar muannas itu dibedakan. Kalau muzakkar satu, wahidun, wahidatun, isnani, isnatani dan seterusnya ya. Nanti bisa dilihat dan dihafalkan ya. Nah, cuma nanti di dalam menghafalkannya ya, dalam menghafalkannya ini nanti dia akan silang ya. Biasanya ya cara ngafalin 1 sampai 10 ya. Ini nanti dari sini ke sini. Nah, kemudian mulainya ke sini. Nah, sampai akhir ya. Nah, jadi ngafalinnya gini. Jadi kalau pakai cara anak-anak TPA gitu ya. Jadi wahidun satu, isnani dua gitu kan ya. Langsung pindah ke sini dia. Nggak pakai salasun, tapi salah satun tiga, arbaatun empat gitu ya. Khamsatun lima, sitatun enam, sab'atun tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun sepuluh. Bisa caranya Pak? Nanti kita akan jelaskan kenapa kok dia harus pindah dari muzakkar ke muannas. Satu, dua itu muzakkar, tapi tiganya kok pindah ke muannas. Nah, itu nanti dalam penggunaannya. Tapi secara apa namanya penyebutan angkanya, nah itu kan muzakkar dari wahidun sampai asyarun. Kalau muannas wahidatun sampai asyaratun. Bisa nggak kira-kira Pak? Ustadz, Enak pakai ini ya, anak TPA tadi ya. Gimana Pak? Silakan Pak. Ustadz, ini ada hubungannya dengan nama-nama hari juga nggak, Ustadz? Misalkan Ahad, Oh, Isnin. sahih ya. Nah, Ah, nanti yang ada kaitannya dengan angka-angka, betul ya, sebutkan tadi ya. Di antaranya itu nanti nama-nama hari. Nah, meskipun nanti ada perbedaan, nanti kita akan sebutkan itu. oke. Kemudian yang kedua, nanti cara menyebutkan jam. Ya. Nah, cara menyebutkan jam itu ada hubungannya dengan angka, tapi dia nggak sama dengan angka ini nanti. Jadi hari itu juga mirip dengan angka, kemudian masalah jam ini juga ada hubungannya dengan angka tapi nggak sama ya. Jadi ada rumus tersendiri ya. Misalkan hari ya, hari kan hari pertama itu Ahad karena Ahad itu kan satu. Hari Senin ya, Senin itu Isnain ya. Isnain itu dari kalimat dari angka Isnani. Cuman ketika kita mengatakan hari Senin itu bukan Yaumu Isnani tapi Isnaini ya. Kemudian hari Selasa itu Sulasa, As-Sulasa, tapi penulisannya beda. Tapi dari kalimat salasun artinya ya, tiga ya. Kemudian hari Rabu itu diambil dari angka 4. Kalau 4 kan arbaun atau arbaatun. Cuman kalau hari Rabu bukan arbaun atau arbaatun tapi arbi'au ya, arbi'a. Nah, nanti akan ada penulisannya ya. Hari Kamis dari angka 5. Samsung. 5 kan khomsun kan ya. Nah, tapi kalau hari Kamis ada rumus tersendiri, tapi dia masih mirip, yaitu khomisun ya, khomisun ya. Jadi panjang. Nah, kemudian baru yang Jumat itu ada nama tersendiri, nggak pakai angka ya, karena itu sebutkan sendiri dalam Al-Quran kalau hari Jumat ya, Al-Jumu'ah gitu ya. Kemudian hari Sabtu itu apa? Apa hari Sabtu bahasa Arabnya? Oke. Sabetun ya, sabetun ya, gitu. Ya kalau ditanyakan apakah ada korelasinya hari dengan angka, iya ada korelasinya. Cuman nggak sama persis. Sama nanti seperti jam, itu juga ada hubungannya dengan angka, tapi dia punya rumus tersendiri. Tapi masih mirip-mirip gitu nanti. Itu ya. Nah ini cara ngafalinnya gitu ya. Jadi dari satu 2 ini mudzakkar, kemudian tiganya pindah ke mu'annas sampai akhir ya. Jadi wahidun satu, isnani dua, salah satun tiga, arbaatun empat, khamsatun lima, sitatun enam, sab'atun tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun sepuluh. Nah, ada yang hafal? Ada yang mau coba nggak? 1 sampai 10. Coba Pak Wahyu coba.
Hafal Pak Wahyu? Nah, Pak Wahyu kok menghilang ini? Atau ada yang ini bisa menyebutkan 1 sampai 10? Ada siapa aja ini ya? Ada Pak Dedi ya, ada Pak Dedi ya. Pak Dedi ada di situ Pak Dedi? Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kefahal ya Pak Dedi. Baik. Khair, Ustaz. Khair. Lailatuka apa? Lailatuka sab'atun. Apa Pak Dedi ingin mengatakan apa? Selamat malam, lupa Ustaz. Taib. Mubarak, Mubarak lah jawabannya Lailatuka Mubarak lah ya. Taib. Lupa-lupa Macam-macam sebetulnya. ya. Lailah Mubarakah gitu ya. Kalau Lailah sore Mubarakah. Mas biasanya ya. Ya. Nah, Ustaz, Ana lupa-lupa dikit nih, Ustaz, tapi coba aja ya. Sambil baca Baca di aja sini Pak. ya. Wahidun. Ya. Wahidun satu, isnani dua, salah satun tiga, arbaatun empat, khamsatun lima, sittatun enam, sabaatun tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun 10. Masya Allah mumtaz ya. Tapi atau dia pakai nggak pakai lagu Iya, nggak bisa ya. tambah Jadi kalau wah. 11 nambahin lah. Tinggal tambah ininya Ustaz ya, depannya ya. Nah kalau mu'anas tinggal tambahin tak marbutohnya saja ya. Yang Nah, jadi belas-belas, yang belas-belas Ustaz, asyara-asyara ya. Tambah asyara-asyara ya, kalau belas-belas ya. kalau yang belasan, Ya, oh iya. asyara ya, tambah asyara gitu. Baik. Nanti kalau belasan kita akan pelajari lagi ya. Kita Ingat-ingat skip. kan dulu yang 1 sampai 10 ya. Nah, Ustaz. Karena masalah angka dalam bahasa Arab ini cukup apa ya? Cukup panjang pembahasannya ya. 1 sampai Ini nanti 10 ada ada kedua, ketiga beda lagi Ustaz ya. betul ya. Makanya ini tadi kita sebutkan ini angka apa tadi kalau dalam bahasa Inggris itu? Angka cardinal number namanya ya. Nah. Kalau yang Ustaz menunjuk tadi rokokmun sama adat tuh bedanya apa ya? Sama ya? sama aja sih Pak ya, adat ya. Sama Angka aja. ya. Rokmun sama adadun sama ya. Sama adat sama ya. Baik. Atau bisa juga adat itu bilangan lah, jangan angka ya. Bilangan Adat ya. bilangan. Baik, kalau Nah, Ustaz. angka ya. Tapi biasanya penggunaannya adat, rokem itu mirip ya. Adat. Syukran Ustaz. Afan. Nah gitu ya. Jadi wahid, satu, isnan, dua, salasah, tiga, arba'ah, empat, khomsah ya. Jadi bisa disukunkan gitu. Salasah, arba'ah, khomsah, sitah, saba'ah, saniyah, tis'ah, asyarah. Nah gitu. Wahid, isnan, aslinya kan isnani, tapi diwakafkan ya. Wahid, isnan, salasah, arba'ah, khomsah, sitah, saba'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah ya. Baik. Nanti dihafalkan ya. Nanti pertemuan berikutnya setoran hafalan angka-angka ya. Siap, Ustaz. Karena ini sangat penting ya. Boleh dengan tadi itu ya, wahidun satu, isnan itu untuk mengingat-ingat supaya gampang sebetulnya ya. Tapi bisa juga langsung wahid ya, wahidun, isnani ya. Salasah, arba'ah, khomsah, sitah, saba'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah ya. Oh, Ustaz. Kayak hafal nama Nabi Ustaz. Kalau nggak di nyanyi di gini nggak ingat itu. Oh iya. Nah, itu macam-macam ya. Ada yang pakai apa namanya? Balon kode warna TPA ya. Tapi sampai sekarang memang nggak lupa itu Pak ya. Masya Allah ya. Luar biasa itu. Nah, Ustaz. Karena masih ingat itu nabi-nabi itu pakai balon kode ada 5 dulu ya. Adam, Idris, Nuh, dan Hud gitu ya. Baik. Nah sekarang kita bahas tentang bagaimana penggunaannya ya. Kok dibedakan ya. Nah angka 1 sampai 10 ya. Itu dalam bahasa Arab disebut sebagai angka satuan Pak ternyata ya. 10 itu angka satuan masiannya. Baik. Namanya adat mufrad namanya ya. Bilangan
satuan ya. Padahal kalau dalam bahasa kita 10 kan udah puluhan ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab 1 sampai 10 itu bilangan mufrad namanya ya. Baik. Ini harus kita pahami ya. Ini ada sedikit pergeseran apa ya? Perbedaan antara angka yang kita pahami dengan angka dalam bahasa Arab ya. Nanti ada sendiri-sendiri. Nanti angka 11 sampai 19, angka belasan ya. Itu namanya a'dad murakkab namanya. Ya. Itu bilangan belasan namanya. Itu hukumnya tersendiri nanti. Nanti ada bilangan yang puluhan. Nah, itu baru mulai dari 20, 30, 40 sampai 90. Itu namanya ukut namanya. Nanti ada namanya sendiri ya. Nah, kalau nanti puluhan terus ada satunya, 21, 22, 23, ya, 31, 32 dan seterusnya ya. Itu namanya adat maktuf namanya. Nah, hukumnya sendiri-sendiri nanti ya. Nah, makanya kita pelajari dulu yang angka yang sering keluar ini. 1 sampai 10 setelah kita tahu cara nulisnya. Yang kedua kita tahu ternyata mudzakkar muannasnya itu dibedakan. Nah, nanti fungsinya apa sih ketika penggunaan di keseharian ya. Nah, kita lihat dulu ya angka 1 dan 2 ya. Ini konsentrasi ya. Angka 1 dan 2 ya, ini ada hukum tersendiri ya. Nah, sini anak apa namanya? Anak garis dulu ya. Masalah angka nanti kita hafalkan ya. Nah, sekarang kita ingin menyebutkan angka plus bendanya ya. Nah, kita harus pahami ini ya. Kalau angka atau bilangannya ya, itu kita sebut dengan adat namanya ya. Nah, bendanya itu nanti dalam bahasa Arab disebut dengan ma'dud ya. Nah, ada adadun, ada ma'dudun ya. Jadi ini bendanya. Ma'dud itu apa? Benda. Kalau adadun itu angka atau bilangan ya. Jadi ada adat ma'dud. Nah, itu. Adat ma'dud ya. Nah, kalau angka 1 dan 2 ya. 1 dan 2 ya. Itu nanti kaidahnya ya. Itu justru bendanya itu yang di depan, angkanya yang di belakang. Ini kalau kaidah apa? Anak kasih di sini ya. 1 dan 2 ya. Ini justru bendanya itu ada di depan ya. Ini khusus yang kasih batas dulu segini. Itu khusus angka 1 dan 2 ya. Nah, jadi urutannya justru ma'dudnya itu di depan ya. Dan adatnya itu malah di belakang. Kalau nanti 3 sampai 10 kebalikannya ya. Konsentrasi ya. 1 dan 2 ma'dudnya itu di depan ya. Kemudian adatnya di belakang ya. Contoh misalkan ya. Kita ingin mengatakan satu buah buku misalkan ya. Berarti apa? Kitabun. Nah, baik. Kitabun ini kan bisa sebuah buku ya gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan satu buku ya. Nah, itu bisa kita sebutkan angkanya ya, kitabun ya. Karena kitabun ya. Ini adalah mudzakkar kan kitabun? Mudzakkar atau muannats ini? Kitabun. Muzakkar. Kenapa dia mudzakkar? Apa ciri-cirinya? Siapa yang bisa jawab? Tidak ada ciri muannats. Nah, karena tidak ada ciri mu'annas, itulah alasan kenapa dia mudzakkar ya. Nah, kitabun itu kan benda ma'dud. Nah, angkanya di belakang. Nah, ketika menyebutkan angka, ini harus satu jenis dengan ma'dudnya. Ketika menyebutkan adatnya, ini harus satu jenis dengan ma'dudnya ya. Kita lihat kitabun ini kan mudzakkar kan? Kitabun ya, kita kasih dulu ya. Ini kan mudzakkar kan? Nah, gini kan. Nah, maka angkanya di sini ini juga harus apa? Mudzakkar ya. Nah, angka mudzakkar yang mana itu? Yang ini ya. Nih. Berarti apa? Kitabun wa
wahidun ya. Nah, gini. Bisa dipahami? Kitabun wahidun ya. Boleh nggak kita tanpa wahidun? Boleh ya. Kitabun sebuah buku. Tapi kalau kitabun wahidun satu buku gitu. Kan ada sedikit perbedaan ya antara sebuah buku dengan satu buku gitu. Nah, misalkan dia bendanya mu'annas. Contohnya apa? Misalnya kita mengatakan mobil ya. Mobil apa bahasa Arabnya? Sayyarotun. Rotun ya. Nah, ini mudzakkar atau mu'annas? Waras. Mu'annas. Apa ciri mu'annasnya? Ada tak marbutoh, Ustaz. Ada tak marbutoh. Nah, ketika kita mengatakan satu mobil, berarti harus pakai angka yang mu'annas yang menunjukkan satu. Yaitu yang mana? Wahidatun. Sayyarotun wahidatun. Bisa dipahami di sini? Baik. Bisa ya, insya Allah ya. Kitabun wahidun, sayyarotun wahidatun. Ini kaidahnya angka 1 dan 2 itu makdudnya yaitu bendanya itu ada di depan. Adapun adatnya atau angkanya itu ada di belakangnya. Kemudian antara benda dengan adat atau bilangannya itu harus satu jenis ya. Mudzakkar, mu'annas, mu'annas. Nah, kemudian ketika kita yang mengatakan dua ya, dua kitab ya. Nah, berarti makdudnya ini ya, yaitu bendanya kitabun, karena dua, kita harus jadikan dia musanna dulu ya. Berarti jadi apa? Kita bani ya, kita bani ya. Kita bani. Nah, kita bani ini sebetulnya artinya kan sudah dua kitab. Nah, kalau ini ada pilihan, boleh kita tanpa angka, boleh kita menyebutkan angkanya juga, nggak masalah ya. Kita bani, ini kan mudzakkar ya, meskipun dia musanna ya. Nah, berarti angkanya juga dipilih angka yang menunjukkan arti dua dan dia mudzakkar, yaitu angka yang mana itu? Isnani ya. Kita bani isnani ini. Kita bani isnani. Boleh nggak kita mengatakan kita bani saja? Boleh. Itu malah yang lebih populer ya. Jadi isnani menyebutkan angka ya setelah bendanya udah disebutkan dua gitu kan. Ini sebagai penguat saja sebetulnya ya. Nanti dalam bahasa Arab namanya takkid namanya ya atau taukid ya. Jadi boleh kita mengatakan kitabani dua buku. Boleh kita mengatakan kitabani isnani, itu boleh ya. Misalkan saya rotun ya, kita mengatakan dua mobil ya. Jadikan dulu dia musanna. Jadi apa? Saya rotani kan gitu ya. Saya rotani ya. Nah, angkanya yang muannas. Saya rotani isnatani ya. Isnatani ya. Isnatani ya. Nah, ini muannas ya. Ini juga apa? Mu'annas. Nah, gitu. Dan itu kaidahnya angka 1 dan 2 itu seperti itu ya. Baik, Anda ulang ya. Ini supaya bisa betul-betul dipahami ya. Jadi angka 1 dan 2 ya, 1 dan 2 itu bendanya ada di depan, itu makdudnya, kemudian adatnya itu ada di belakang ya. Kemudian yang berikutnya itu harus apa? Satu jenis ya. Jadi kita perhatikan hal seperti ini ya. Jadi urutannya itu seperti ini ya. Urutannya seperti ini. Kemudian jenisnya ini kita perhatikan di sini ya. Ini kan muannas, mudzakkar ya. Baik, bisa dipahami ya? 1 sampai 2 ya. Baik. Nah, kemudian kalau angka yang 3 sampai 10, nah, 3 sampai 10 ya. Nah, ini kaidahnya kebalikannya.
angkanya ada di depan dan makdudnya itu ada di belakang. Baik. Jadi adatnya angkanya ada di depan, bendanya atau makdudnya ada di belakang ya. Nah, kasih contoh dulu ya. Misalkan ya, kita yang mengatakan 3 kitab misalkan ya, atau 3 buku ya. Nah, kita tulis dulu aja ya. Misalnya anak ingin mengatakan 3 buku ya di sini ya. 3 buku. Berarti angka 3 itu ada 2 kemungkinan kan? Apa kemungkinan pertama? Salasun atau salah satun gitu. Kita tulis aja dulu ya. 3 buku ya. Jadi salasun atau salah satun ya. Kita mau pilih yang mana ya? Kira-kira yang mana itu, Pak? Antara salasun atau salah satun? Salasun. Ada yang bisa jawab? Muzakkar Salah? kan itu, Ustaz. Nah, Salasun. jadi cara prosesnya gini ya. Jadi ketika membahas tentang angka 3 sampai 10 ya, kita lihat dulu bendanya dulu ya. Kita di barisan yang ini ya. Angka 3 dulu ya. Bendanya itu apa? Kitabun ya. Kitabun itu muzakkar atau muannas? Zakar. Muzakkar. Ya. Nah, ketika angka 3 sampai 10 ini justru berkebalikan ya. Jadi justru ini nanti angkanya ini harus berkebalikan dengan bendanya ya. Jadi ketika bendanya itu muzakkar ya, baik. Justru angkanya harus apa? Mu'annas ya. Nah, ini berkebalikan ini Pak ya. Makanya kaidahnya beda ya. Baik. Jadi angkanya di depan, bendanya di belakang. Tapi antara angka dengan benda itu harus berkebalikan. Yang menjadi patokan itu bendanya. Ketika kita pun muzakkar berarti angkanya ya mu'annas. Berarti kita pilih yang mana ini? Salah Satu. bendanya Salah satu. angkanya ya salah. Kita tulis dulu aja ya. Ini masih ada prosesnya nanti. Nah, berarti bendanya ada pilih yang salah satun ya. Kemudian bendanya apa itu? Kitabun kan gini ya. Kita tulis dulu aja. Kitabun ya. Bukannya kutubun, Ustaz. Iya, ini masih proses 1 ya. Ini masih ada prosesnya ya. Ini step pertama ya, nih ya. Ini step pertama nih ya. Jadi kita tulis dulu aja ya. Jadi cara berpikirnya ya, ketika kita ingin mengatakan angka 3 sampai 10 ya, kita fokus dulu angkanya yang depan, bendanya yang belakang, adatnya yang depan, makdudnya yang belakang. Nah, kita lihat angkanya itu mudzakkar atau muannas. Ketika angkanya makdudnya atau bendanya itu mudzakkar, berarti angkanya apa? Muannas. Kita tulis dulu aja. Ini step pertama ya, karena masih ada step berikutnya ya. Jadi salah satun kitabun. Apakah ketika mengatakan 3 buku itu salah satun kitabun? Ternyata enggak ya gitu. Nah, gimana step keduanya ya? Step kedua, nih kita tulis ini. Nih, step kedua ya. Ini belum jadi nih ya. Jadi 3 buku itu bukan salah satun kitabun bukan. Ini baru step pertama belum jadi ya. Nah, step kedua ya. Yang kitabun ini bentuk mufrad, ini dirubah dulu menjadi bentuk jamak. Jadi kitabun itu kan mufrad ya. Itu dirubah dulu menjadi jamak ya. Nah, kitabun itu mudzakkar tapi dia tidak berakal. Berarti dia larinya ke yang mana itu? Jamak mudzakkar salim, muannas salim atau jamak taksir berarti. Taksir. Yang mana itu? Taksir ya. Kitabun jamaknya apa? Kutubun. Kitabun jamaknya apa? Kutubun. Tulis dulu di sini ya. Nah, kutubun. Nah, tulis dulu. Ini proses yang kedua ya. Nah, angkanya tulis lagi aja dulu. Ya.
salah satunya. Nah, gini. Ini langkah kedua. Jadi langkah kedua apa tadi? Merubah makdudnya atau bendanya dari mufrad menjadi jamak. Itu harus dijamakkan dulu ya. Jadi ini awalnya dia apa? Mufrad kan ini kan? Mufrad dirubah menjadi apa? Jamak dulu ya. Nah, ini langkahnya. Baik. Nah, kemudian apakah 3 buku itu salah satu kutubun? Ternyata enggak ya. Masih ada step yang ketiga ya. Nah, ini panjang kan? Nah, step ketiga ya. Ini angkanya akan dimudhofkan atau disandarkan ya. Kita pernah bahas istilah mudhof ilaih ya. Angka ini akan disandarkan kepada benda ya. Jadi yang ini, yang awalnya ini apa namanya? Tanwin ya. Ini harus dihilangkan tanwinnya dulu ya. Nah, kita tulis dulu sini. Salah satu ya. Nah, salah satu. Nah, ini kan udah berubah ya. Yang awalnya dia tanwin tidak menjadi tanwin, ini perubahannya di sini ya. Ini di sini. Nah, kemudian yang kutubun yang awalnya dia dhammah, maka dia diubah menjadi kasroh ya. Nah, tu bin. Nah, ada perbedaan kan di sini, berubah menjadi ini berubah dari ini nanti dikenal dengan susunan apa? Mudhof ya. Ini mudhof ilaih. Nah, selesailah di salah satu kutubin ya. Jadi 3 buku itu bahasa Arabnya apa? Salah satu kutubin. Bisa kira-kira Pak? Prosesnya? Coba Anda ulang lagi ya. Nah, konsentrasi ya. Nanti kalau bisa satu, nanti yang 4, 5 sampai terus itu sama ya. Oke, kita konsentrasi dulu satu contoh ini ya. Jadi kita itu ingin mengatakan apa sih? 3 buku gitu ya. Nah, ini gimana caranya 3 buku ini ya? Baik. Nah, langkah pertama ya, tulis dulu adat dan makdud. Adat itu angkanya ya. Ini step pertama ya. Nah, urutannya angkanya itu ada di depan ya, sebelah kanan, makdudnya itu di sebelah kiri ya. Tulis dulu salah satu kitabun ya. Nah, antara adat dengan makdud bilangan 3 sampai 10 itu jenisnya harus berlawanan. Ketika makdudnya atau bendanya itu dia muzakkar, maka angkanya harus pilih yang muannas. Ini langkah pertama ya. Jadi taruh angka itu di depan, benda itu di belakang. Kemudian jenisnya ketika bendanya mudzakkar, angkanya harus muannas. Nah, kemudian langkah yang kedua ya, bendanya ini jadikan dia dari awalnya mufrad menjadi apa? Jamak, rubah dulu. Jadi kitabun menjadi kutubun. Angkanya masih tetap tulis saja salah satunya. Jadi langkah kedua menjadi apa? Salah satu kutubun. Nah, ini juga belum jadi. Nah, setelah itu yang ketiga ya, angkanya itu tanwinnya dihilangkan. Karena dia akan disandarkan ya. Jadi tanwinnya dihilangkan dulu. Nah, kemudian bendanya itu yang awalnya dia dhammah dikasrohkan ya. Sehingga jadi salah satu kutubin. Bisa kira-kira? Baik, coba nih. Itu kasraten itu ya Ustaz ya? Kutubinnya ya? Kutubin ya? Boleh kasroten, boleh kasroh biasa boleh. Ketika kitabnya itu ada alnya, berarti apa? Salah satu kutubi Iya. bisa ya. Iya. Yang penting dia dari rumah jadi kasroh.
Coba kita ingin mengatakan 3 mobil ya. Mobil dulu ya. Kita tulis dulu bendanya ya. Jadi urutannya ketika 3 sampai 10, kita pastikan angkanya itu sebelah kanan, bendanya sebelah kiri. Kita tulis dulu aja, itu bendanya dulu ya. Berarti apa? Nah tulis dulu aja bendanya. Saya rotun. Ya. Ini sebelah kiri ya. Baik. Ini sebelah kiri ya. Kemudian angkanya ya. Karena saya rotun ini mu'annas, berarti angkanya pilih yang apa? Zakar. Mudzakkar ya. Berarti apa? Salasun. Salasun. Tulis dulu ya. Salasun ya. Ini salasun mudzakkar, saya rotun mu'annas ya. Nah, kemudian langkah kedua ya. Saya rotun ini kan mufrad. Jadikan dulu dia menjadi jamak. Kira-kira jamaknya pakai jamak yang apa? Mudzakkar salim, mu'annas salim, atau jamak taksir? Yang mana kira-kira? Muannas salim. Mu'annas salim. Jadinya apa? Yang angkanya masih tulis aja dulu ya. Salasun ya. Disuruh masih tetap. Nah, ini yang berubah yang sebelah kiri. Jadi apa? Jamak mu'annas salim jadi apa? Sayyaratun. Nah, saya rotun Rotun. ya. Nah, saya rotun ya. Ini udah berubah ya. Awalnya mufrad, saya rotun jadi saya rotun ya. Nah, kenapa kok dia dipilih jamak mu'annas salim? Karena saya rotun itu mu'annas ya. Maka dia jamaknya jamak mu'annas salim ya. Nah, setelah itu langkah yang ketiga ya. Angkanya itu tanwinnya dihilangkan. Jadi apa? Salah su ya. Nah, salah su. Nah, awalnya salah sun jadi apa? Salah su. Nah, kemudian yang saya rotun itu jadi kasroh ya. Jadi apa? Saya rotin. Nah, gini. Jadi kan. Jadi 3 mobil apa bahasa Arabnya? Salasu sayyarotin ya. Kalau 3 buku, salah satu kutubin. Nah, gampang atau sulit, Pak? Pak Wahyu masih ada di situ nggak, Pak Wahyu? Pak Wahyu udah khatam itu kayaknya, Ustaz. Udah mungkin dia di sini nih. Pak Rohman ya, ada di situ Pak Rohman masih. Ustaz, masih menyimak. Masih ya, Pak ya. Baik. Nah, gini ya, ini anak ulang lagi dari awal ya. Baik. Nanti kita akan banyak latihan di sini ya. Baik, tapi kita nanti nggak usah terlalu takut ya. Ini memang kaidah yang baku. Ini adalah kaidah yang benar ya. Nanti kita nggak usah kaget ketika orang Arab ngomong dalam kesehariannya itu nggak sesuai dengan ini ya. Itu semaunya mereka. Itu berarti mereka yang salah sebetulnya. Misalkan ya, aslinya 3 buku. Kita mengatakan salah satu kutubin. Atau biasanya dalam percakapan, biasanya harokat terakhir itu nggak dibaca biasanya. Salah satu kutub, ya, 3 kitab gitu, atau 3 buku. Misalkan orang Arab mengatakan salah su kutub ya. Itu apakah mereka itu benar? Mereka itu salah sebetulnya. Cuman dalam percakapan itu kaidah-kaidah itu nggak seketat di dalam penulisan ya, gitu. Jadi nggak usah terlalu takut ketika ngomong 3 ini harus mikir banget ini, nah nggak usah ya. Yang penting kita hafal angkanya dulu aja. Misalnya kita kepepet, kita ingatnya cuma angka mudzakarnya misalkan ya, salah su kutub ya, atau kepepet salah su kitab, itu orang Arab paham insya Allah ya, gitu. Tapi aslinya kaidahnya seperti ini. Nah, jadi untuk menguasai angka ya, itu kita awali dari menghafalkan rokmunnya ya. Jadi angkanya dulu ya, cara penulisannya 1 gini, 2 gini, 3 dan seterusnya sampai 10 ya. 1 sampai 10 itu dikatakan sebagai angka mufrad ya, yaitu bilangan satuan. 1 sampai 10 itu bilangan satuan namanya. Nah, nanti angka itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Nah, kita hafalkan wahid, isnen, salasun, arbaun, khomsun, situn sampai terakhir itu angka mudzakkar.
Kemudian angka mu'annas wahidatun, isnatani, salasatun, arba'atun, dan seterusnya. Tinggal ditambahkan tak marbutoh saja. Itu angka mu'annas. Nah, kemudian cara penggunaannya ya, kalau angka 1 dan 2 ya, kita sudah sebutkan ya, itu bendanya di sebelah kanan, angkanya di sebelah kiri ya. Benda itu ma'dud namanya, angka itu adat ya. Jadi ma'dud sebelah kanan, adat sebelah kiri. Nah, untuk jenisnya antara benda dengan angka itu satu jenis. Mudzakkar, mudzakkar, muannas, muannas. Itu kaidahnya gitu. Baik. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia itu bilangan atau angka 3 sampai 10 ya, 3 sampai 10 ya. Nah, ini kaidahnya berbeda dengan yang 1 dan 2. Justru angkanya itu ada di sebelah kanan, bendanya ada di sebelah kiri ya. Angkanya sebelah kanan, bendanya sebelah kiri ya. Baik, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya. Atau ini kita jadikan 4 langkah saja ya. Kita jadikan apa? 4 langkah ya di sini. Jadi kita perhatikan ya. Perhatikan antara adat dan ma'dudnya ya. Jadi angkanya sebelah kanan, ma'dudnya atau bendanya sebelah kiri ya. Nah, kemudian langkah yang kedua ini ya, antara ma'dud atau benda dengan adat atau angka itu berlawanan ya. Jadi dia jenisnya apa? Berlawanan di sini ya. Nah, ini ya. Nah, kalau ini kan sama dengan ya. Ini sama dia. Kalau ini sama ya. Nah, kalau ini harus berlawanan ya. Nah, patokannya yang mana? Patokannya adalah bendanya. Ketika bendanya mudzakkar, maka angkanya muannas. Ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga ya, itu bendanya dari mufrad itu jadikan dulu jamak. Ya. Kitabun menjadi kutubun. Angkanya diturunkan masih sama saja, salah satunya. Nah, kemudian langkah yang keempat, yang terakhir ya. Nah, angkanya itu tanwinnya dihilangkan, kemudian bendanya itu dikasrohkan. Jadi salah satu kutubin ya, atau dijerkan nanti bahasa yang tepatnya. Nah, itu langkah-langkah ketika ingin menyebutkan benda tapi dengan pakai angka ya. Nah, kita mengatakan 3 buku, berarti salah satu kutubin, 4 buku, arba'atu kutubin, 5 buku, khamsatu kutubin, 6 buku, sittatu kutubin, 7 buku, sab'atu kutubin, ya gitu aja. Samaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, asyaratu kutubin, ya. Bisa juga asyratu kutubin, nah gitu. Misalkan 3 mobil, salasu sayyaratin, 4 mobil, arba'u sayyaratin, 5 mobil, khamsu sayyaratin, 6 mobil, sittu sayyaratin gitu. Bisa dipahami insyaallah Pak? Kayaknya udah 5 watt ini kayaknya Pak ya. Baik. Pak Dadang masih di situ? Masih Ustadz. Masih ya. Coba dicerna pelan-pelan ya, angka 1 sampai 10 ya. Nanti angka 11 sampai 19 beda lagi itu nanti ya. Coba kita kuasai dulu yang 1 sampai 10 ya. Disebutkan ya Ustadz ya. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, 7, sab'atun, 8, tamaniyatun, 9, tis'atun, 10, asyaratun. Mumtaz ya. Baik. Nah, ini sekarang menjadi jelas ya kenapa kok ketika menyebutkan angka 3 itu pindah ya. Di sini kan dari mudzakkar pindah ke muannas ya. Nah, karena alasannya seperti itu. Mulai angka 3 sampai 10 itu berlawanan antara angka dengan bendanya ya. Makanya untuk memudahkan mengingatkan itu 1, 2 terus pindah ke muannas. Wahidun, isnani, salah satun, arba'atun gitu. Jadi untuk mengingatkan
angka 3 ke bawah sampai 10, antara angka dengan bendanya itu berlawanan jenisnya. Ya. Kepakai semua kan ilmunya ya, mudzakkar, muannas kepakai. Kemudian merubah dari mufrad, musanna, jamak terpakai ya. Nah, gitu. Ada lagi pertanyaan? Insya Allah ini dihafalkan ya, insya Allah ya. Ada Insya lagi Allah. pertanyaan? Hmm. Dapat ngantuk Pak ya? Ustaz, Nah, nanti kalau kita akan uh, uh, kalau apa pakai domir misalkan bukan domir, isaroh itu isim isyarah. itu juga ya Pak Ustaz ya. Eh, apa mengikuti juga ya itu untuk yang kedua atau yang ketiganya itu Kaidahnya. Ustaz ya. Misalkan Betul ini Pak ya. buku Mm-mm. itu. Baik. Jadi nanti kita akan gabungkan dengan, misalkan ya, kita kan tadi baru mengatakan 3 buku. Nah, terus gimana kalau kita mengatakan ini adalah 3 buku? Nah, gitu ya. Iya. Itu kan Pak ya? Iya, Ustaz. Nah, berarti kan ada isim isyarahnya. Nah, ini juga nanti mengikuti ya. Mengikuti. Baik. Jadi dia pakai, 3 buku itu kan berarti jamak ya. Oh, berarti apa? Kalau ini berarti hadihi ya. Nah, dia pinjam pakai yang mufradnya muannas ya. Ingat ya, mufrad muannas ya. Karena ketika dia jamak tidak berakal itu nggak boleh pakai haulai. Tapi pakai hadihi. Hadihi salah satu kutubin. Ini adalah 3 buku ya. Misalkan kita yang mengatakan ini adalah 2 mobil. Misalkan ya. Nah, karena dia 2 berarti apa? Kalau hadihi itu kan 1 kan untuk muannas. Kalau yang muannas 2 jadinya apa? Hatani. Hatani ya. Hatani kitabani hatani kok mobil apa tadi? Hatani sayyarotani isnatani gitu ya. Tapi ana berikan apa namanya? Penegasan tadi di awal ya. Khusus yang 2 ini angkanya itu seringnya malah dihilangkan. Karena dengan musannanya itu sudah jelas dia. Cukup hatani sayyarotani. Ini adalah 2 mobil. Nah, ketika angka disebutkan itu untuk penegasan ya. Jadi untuk penguat gitu. Hatani sayyarotani isnatani gitu. Nah, nanti akan kita gabungkan nanti ya. Digabungkan dengan isim isyarah, juga digabungkan dengan domir ya. Baik. Misalnya kita mengatakan ini adalah 5 orang laki-laki ya. Ini gimana ya? Ya, bukan ini adalah. Mereka adalah 5 orang murid laki-laki ya. Nah, berarti kan itu butuh domir ya. Nanti kita akan gabungkan nanti ya. Nah, sekarang kita fokus dulu menguasai bagaimana menyebutkan angka tapi ada bendanya atau benda dan di situ ada angkanya ya. Jadi banyaknya itu sudah disebutkan berapa angkanya gitu. Nah, itu kita harus bisa ya. Baik. Ada pertanyaan? Sampai jam berapa ini Pak jadwalnya? Karena takutnya pada ngantuk ini. Pak Wahyu sudah bangun? Ya, aku kan tadi kayak 14 Ustaz. Ustaz, tanya Ustaz. Nah, silakan Pak. Yang jamak taksir ini apa akhiran yang bukan apa domatain itu juga ke
ke bawah ya, apa wajannya tuh ke bawah gitu ya, ke kasrah semua gitu Ustaz ya. Oh, betul Pak. Baik. Jadi memang ketika Polanya tidak gitu ada semua. alif alnya, itu kan dia nggak tanwin gitu. Mm. Ya Baik. maksudnya yang taksir ini kan nggak semuanya bun ya, nggak semuanya domatain ya di belakangnya Ustaz ya, yang jamak taksir. Mm-mm, mm-mm. Tetap ke begitu berubah pola yang apa bilangan ini ke kasrah gitu ya. Oh, baik. Maksudnya yang misalkan masa jidu gitu ya. Hmm. Jadi masjidun jamak taksirnya masa jidu, bukan masa jidun ya. Iya. Nah, itu nanti sudah ada pembahasan tersendiri. Itu namanya mamnu minas sorfi namanya. Jadi nanti Oh, dalam bahasa Arab memang ada isim-isim yang itu nggak boleh ditanwinkan. Nah, nanti dia gimana cara cara apa namanya? Cara menjadikannya digabungkan dengan angka ya. Jadi kalau ini kan kitabun, jamak taksirnya kutubun ya. Nah terus dulu aja ya gini ya. Ini sedikit saja. Nanti kita bahas tersendiri ini ya. Ini ya. Misalkan kan kitabun ya. Kita taruh ke atas. Misalkan ya kitabun ya. Nah ini kan jamaknya kan apa? Kutubun ya. Jim itu jamak ya. Nah ini kan tanwin ya. Nah nanti ada jenis yang dia itu jamaknya sama-sama taksir ya. Masjidun. Tapi jamaknya nggak bisa ditanwinkan. Yaitu apa? Masa jidu ya gini ya. Nah di sini. Nah ketika dia nggak bisa ditanwinkan, ini nanti ada nama tersendiri. Ini namanya mamnu minas sorfi ya. Jadi ada isim atau benda yang jamaknya itu nggak boleh ditanwinkan. Nah nanti dia gimana ketika kalau ini kan jadinya kan kasroh gini ya. Sebetulnya nanti bahasanya itu dia dijerkan. Nah ketika dia itu bukan mamnu minas sorfi, dia jernya itu dengan kasroh. Tapi ketika mamnu minas sorfi, itu jernya dengan fathah. Ya, gitu. Jadi nanti kita mengatakan tiga masjid. Itu bukan salah satu masa jidi, bukan. Tapi salah satu masa jida. gitu. Dia Oh, fathah. Ini sebetulnya, ini juga jer. Nanti ada pembahasan ilmu nahu seperti itu ya. Ini sama-sama jer sebetulnya. Ini juga jer. Jadi jadi kalau lebih mendalamnya ya, sebetulnya ini dijerkan. Nah, kalau yang ini jernya dengan kasroh. Kalau ini jernya dengan fathah. Tapi sama-sama jer sebetulnya. Ini tadi tidak saya singgung ya. Ini karena masih agak dalam ya. Jadi belum mana sih. Tapi ketika ditanya, ini jawabannya ya. Jadi intinya sebetulnya ini bahasa yang paling tepat ya. Ini adalah dia dijerkan ya. Bukan dikasrohkan. Karena jer itu nggak pasti kasroh. Jer itu bisa fathah juga. Ketika dia mamnu minas sorfi. Itu nanti kita bahas nanti insya Allah ya. Karena pakai bahasa yang mudah dulu ya. Jadi dia dikasrohkan ya. Gitu. tapi Ustaz, syukran. Jadi, nah, jadi kalau tiga masjid bukan salah satu masajidi, tapi salah satu masajida. Kalau tiga kitab baru salah satu kutubin ya. Karena kutub itu bukan mamnu minas sorfi. Tapi kalau masajid itu mamnu minas sorfi namanya. Jadi apa sih mamnu minas sorfi? Mamnu itu artinya terlarang ya, mamnu ya. Terlarang minas sorfi dari sorfi. Nah sorfi itu ada dua maknanya. Satu, dia itu nggak boleh ditanwinkan. Yang kedua, dia nggak boleh dijerkan dengan kasroh, tapi jernya dengan fathah. Itu mamnu, maksud dari mamnu minas sorfi ya. Gitu. Nah, nanti pembahasannya ada lebih dalam lagi. Mamnu minas sorfi itu bisa batal juga ketika kemasukan alif lam ya. Misalkan dia kemasukan alif lam, mamnu minas sorfinya batal. Misalkan ya kita mengatakan tiga masjid tapi masjidnya ada al. Nah itu baru bisa dikasrohkan. Salah satu masajidi gitu. Karena mamnu minas sorfinya batal dengan al. Itu namanya pembatal mamnu minas sorfi. Itu nanti kita bahas agak belakangan insya Allah taala ya. Itu Pak ya.
Nah, pokoknya ikuti Nah, saja Ustaz. dari insya Allah nanti akan terbuka pelan-pelan. Oh, ternyata begini, ternyata begini. Baik. Cukup Pak Wahyu? Kira-kira Pak Wahyu nanti ketiduran lagi? Nah, Ustaz. Yang masuk berapa persen Pak Wahyu? Baik, baik. Nanti bisa dilihat rekamannya Pak Wahyu ya. Nah, Ustaz. Baik, ya, sudah nanti pertemuan berikutnya kita menguatkan lagi latihan-latihan masalah angka ini ya, karena ini butuh latihan ya. Dan kita masih di angka yang satuan ya, belum angka belasan, belum angka puluhan, belum angka 100, 1000 itu belum. Baik. Ya mungkin ini bisa Anda sampaikan ya. Wallahu taala bisawab ya. Anda kembalikan ke Pak Wahyu ya. Baik, Ustaz. Langsung ditutup Pak Wahyu. Ya, langsung itu Ustaz. Betulan. Oh ya, baik, baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha bihamdika, illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, Ustaz. Pak Ustadz. Ma'assalamah. Nah, izin Pak ya. Nah, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.